Di awal episode 2, terlihat Irang berada di dalam ambulans bersama Bongsu. Tak lama kemudian, Irang mulai sadar dan melihat kakak iparnya. Dengan suara lemah, ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan meminta untuk turun dari ambulans. Lalu, Bongsu pun menurunkannya. Setelah itu Bongsu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di pengadilan. Mengapa Irang tiba-tiba berlari hendak menyerang Jungsu dan bahkan berteriak di depan hakim. Namun, Irang mengaku tidak mengingat apapun. Tak lama kemudian, ia menghubungi Pastor Matthew dan memintanya datang ke kantor karena ingin bertemu. Sementara itu, ibunya menghubungi Bongsu untuk menanyakan rumah sakit tempat mereka berada. Bongsu menjelaskan bahwa Irang sudah pergi ke kantornya. Ibunya lalu mencoba mencari alamat kantor tersebut dan secara kebetulan Minjo lewat sehingga ia pun mendapatkan alamatnya. Di sisi lain, Dukyung keluar dari pengadilan bersama Nayeon dan dengan percaya diri mengatakan bahwa Irang terlihat tidak waras, sehingga mereka akan mudah memenangkan kasus. Tak lama, seorang jaksa bernama Han Yu datang menghampiri mereka. Sementara itu, Jung Seo menerima kabar bahwa rumah sakitnya sedang diperiksa melalui surat perintah penggeledahan yang dipimpin oleh Hanyo. Setelah itu, ia menyuruh sekretarisnya melakukan sesuatu, hingga muncul berita yang menyebutkan bahwa Kang Pung dan timnya pernah melakukan kekerasan terhadap staf medis. Di kantor, Pastor Matthew sudah menunggu ketika Irang datang. Irang menyampaikan niatnya untuk menyingkirkan kampung dengan cara membakar jimat tersebut. Matthew menyarankan untuk menunggu, namun Irang tetap bersikeras melakukannya saat itu juga. Di waktu yang sama, Jiu melihat berita tentang ayahnya dan tiba-tiba merasakan sakit perut yang hebat. Roh Kang yang berada di dekatnya mencoba membantu, tetapi tidak mampu. Saat jimat mulai dibakar, tubuh Kangung perlahan menghilang dan ia panik. Kang Pung kemudian merasuki tubuh Irang, menyerang Matthew dan melemparkannya karena marah telah ikut campur. Tepat saat itu, ibunya datang dan memukul Irang karena menyerang pastor. Namun, karena tubuhnya dikuasai, Irang tidak mengenali ibunya sendiri. Matthew pun memperingatkan bahwa itu bukan Irang dan meminta ibunya segera pergi. Kang Pung kemudian bergegas pergi untuk menyelamatkan putrinya. Setelah itu, Matthew menjelaskan semuanya kepada ibunya, bahwa Irang tinggal di tempat pemanggilan arwah dan tanpa sengaja terlibat dengan roh Kampung Kang. Ibunya sempat bertanya apakah membakar jimat bisa mengembalikan putranya. Tetapi Matthew mengatakan hal itu sangat berbahaya. Di sisi lain, Kang Pung dan Irang sempat terpisah saat berada di air. Kang Pung memohon bantuan karena putrinya sedang kesakitan. Setelah melihat berita tersebut, akhirnya Irang setuju untuk membantu. Ia pun pergi ke rumah Jiwoo, masuk menggunakan kode, lalu membawanya ke rumah sakit. Nayeon yang kebetulan datang melihat Irang dan ikut membantu membawa Jiwoo ke dalam. Setelah diperiksa, kondisi Jiwoo dinyatakan baik-baik saja. Minjo pun datang dan mengucapkan terima kasih kepada Irang. Kemudian Irang meminta Minjo menceritakan masa lalunya dengan Kang Pung. Minjo menjelaskan bahwa mereka bertemu di penjara saat Natal dan dulu memiliki hubungan yang dekat. Namun, Kang memilih jalan hidup yang salah. Pada malam hari, Shin Irang pulang ke rumah dan bertemu dengan ibunya. Ternyata sang ibu sudah mengetahui bahwa gedung yang disewa Irang menggunakan uang miliknya. Karena itu, ibunya langsung membuat kesepakatan dengan Irang di mana ia meminta bagian sebesar 50% dari hasil yang didapat. Setelah kesepakatan itu dibuat, ibunya juga memberikan sebuah mobil untuk menunjang pekerjaan Irang. Namun, bukannya mobil biasa yang diberikan, justru sebuah mobil box. Setelah itu, Irang bersama Kang Pung mulai menyusun rencana untuk memenangkan kasus. Mereka menemukan seorang saksi bernama Jin Suk yang sebelumnya disuap agar bungkam. Awalnya ia menolak, tetapi akhirnya bersedia bersaksi setelah diyakinkan. Ia juga memberikan petunjuk tentang data EMR yang bisa menjadi bukti kesalahan dokter. Irang kemudian menemukan bahwa data EMR lama telah diganti, namun kemungkinan masih tersimpan di tempat lain. Ia pun melaporkan hal tersebut agar jaksa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di sisi lain,
Naon mengetahui bahwa jaksa juga sedang memburu data EMR tersebut. Ternyata seorang gangster bernama Gicelol menyimpan hard drive yang berisi data penting itu. Irang, Kang, dan Bongsu pun pergi ke gudang tempat hard drive tersebut disimpan. Mereka berhasil masuk secara diam-diam, tetapi akhirnya ketahuan dan dikejar oleh para gangster. Di dalam gudang, mereka menemukan data EMR yang dicari. Naon juga datang dengan menyamar sebagai jaksa dan berhasil masuk. Sementara itu, Irang menemukan hard drive tersebut di dalam mobil milik Gicel. Namun, mereka akhirnya tertangkap dan diikat. Gicel berniat membunuh mereka. Tetapi Kang yang marah kembali merasuki tubuh Irang dan melawan para gangster. Ia berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah pertarungan berakhir, Irang pingsan. Nangon menemukan hard drive tersebut dan hampir menghancurkannya. Namun, ia teringat bahwa Irang pernah menolongnya sehingga ia membatalkan niatnya. Tak lama kemudian, polisi datang ke lokasi. Berita pun tersebar bahwa data EMR membuktikan kematian Kang disebabkan oleh kesalahan medis dan pelakunya telah ditangkap. Di rumah, Naon menuliskan dalam catatannya bahwa ini adalah kasus pertama yang ia kalahkan. Irang kemudian menghibur Jiwoo dan meyakinkannya bahwa kematian ayahnya bukanlah kesalahannya. Di akhir cerita, Irang dan Kanging berpamitan. Kang pun mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya benar-benar pergi setelah jimat dibakar. Setelah semua itu, kehidupan kembali berjalan normal. Namun pada adegan terakhir muncul sosok roh baru, seorang tren misterius. Ia tersenyum dan bertanya, apakah Irang bisa melihatnya? Irang pun tersadar bahwa ia kembali berhadapan dengan dunia arwah.